Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Senang sekali di kesempatan ini kami bisa kembali menjumpai ikhwan akhwat secara langsung. Ikhwan akhwat masih dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi, Radio Silaturahim dan juga Rasil TV untuk Islam yang satu. Semoga ikhwan akhwat di kesempatan ini senantiasa diberikan nikmat sehat, juga nikmat naungan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan ikhwan akhwat, bincang-bincang kita di kesempatan ini insya Allah kita akan berbincang dengan salah satu tokoh. Beliau di MUI Pusat, juga di PP Muhammadiyah. Siapa beliau nanti kita akan berbincang-bincang dengan beliau. Dan saat ini kita tengah berada di gedung perpustakaan, tepatnya di PP Muhammadiyah, ikhwan akhwat. Kita sapa narasumber kita, Buya Risman Mukhtar, SOSI MSI. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Buya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kita betul ya tadi di perpustakaan. Ya. Di lantai 5 Masjid At-Tanwir. Ya. Oh ini lantai 5 Masjid At-Tanwir ya. Tepatnya di perpustakaannya ya. Perpustakaan. Masya Allah. Kita kesini takjub sekali nih, Masya Allah. Ruangannya, gedungnya. Kalau buat kita sih kayaknya mewah banget ini, Masya Allah. Dan ikhwan akhwat kita tadi disambut oleh beliau, Masya Allah, dengan ramah dan Masya Allah kita merasakan aura semangat dari Buya, Masya Allah. Padahal usianya itu mungkin kalau dibanding saya mungkin sudah tidak muda lagi. Tapi semangatnya Masya Allah luar biasa. Ketika kita tadi bincang-bincang, ketika beliau menjelaskan beberapa hal, luar biasa ini. Buya Risman Mukhtar, panggilannya Buya Risman? Iya, Buya Risman. Buya Risman ya, Buya. Nah, kami ini ingin mengenal lebih jauh sosok Buya itu seperti apa, lahirnya di mana, latar pendidikannya seperti apa, dan sampai sekarang kan, Masya Allah sekarang dapat amanah juga di MUI Pusat sebagai Wakil Ketua Komisi Dakwah. Iya. Kemudian di MUI DKI Jakarta juga sebagai Wakil Ketua Umum ya. Iya. Masya Allah. Dan di PP Muhammadiyah sebagai Wakil Ketua Majelis Tabligh ya. Iya. PP Muhammadiyah gitu. Masya Allah. Silakan Bu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allah SWT memberikan kesempatan kepada kita sore ini berbincang-bincang dengan Rasil ya. Pertama saya terima kasih. Sebetulnya saya bukan tokoh ya, tapi dimasukkan ke tokoh ya nggak apa-apa, tokoh-tokoh kecil lah gitu ya. Masya Allah. Jadi begini, saya kalau dari latar belakang ya, itu ada kaitannya dengan nama saya nih. Nama saya ini kan Risman ya. Iya. Ini kalau dipanjangin itu Republik Indonesia Serikat menyatakan anti Nederland gitu. Oh gitu Bu ya. Nah, karena saya lahir dulu pada tahun 1949, 18 Desember 1949. Itu di Payakumbuh di Sumatera Barat. Sumatera Barat. Ya, jadi waktu itu penghujung agresi kedua itu Belanda itu. Jadi waktu itu akan bentuk negara RIS ya. Jadi Republik Indonesia Serikat, di MAN itu saya tambah aja, menyatakan anti Nederland itu. Iya. Jadi saya lahir, Belanda langsung berangkat gitu ya. Nah, langsung pergi. Langsung pergi. Jadi kebetulan orang tua saya adalah guru agama juga, guru agama. Dan dari Pariaman, ketika itu karena Pariaman masih dikuasai Belanda, dia ngungsi ke Payakumbuh, pengungsian itu. Jadi saya lahir di pengungsian ya. Pada tahun 1999 itu. Ya, alhamdulillah negeri asal saya itu sebetulnya Pariaman ya. Pariaman itu. Jadi Pariaman itu di daerah kota pesisir lah ya. Orang tua saya dua-duanya orang Pariaman, tapi saya lahir Payakumbuh dan kemudian besar juga di Payakumbuh, sekolah di sekolah dasar. TK kan nggak ada dulu ya, sekolah dasar belum ada ya. Nah, sekolah dasar, kemudian SD, kemudian juga saya melanjutkan tadinya mau masuk sekolah tawalib di Prampanjang, tapi karena waktu itu orang tua saya ekonominya tidak mampu, kemudian juga saya juga kebetulan saya fisik
saya kecil gitu. Jadi orang tua nggak percayalah, pokoknya seperti sekarang. Sekarang itu kan semangat ke pesantren itu bagus ya. Iya. Jadi kecil-kecil kadang-kadang 4 tahun anak-anak sudah diantar ke pesantren. Nah, kalau dulu kita itu masih apa, ibu kita tuh khawatir nih, bisa nggak nih kalau apa. Akhirnya nggak jadi. Akhirnya saya masuk SMAP waktu itu. SMAP itu apa? Masuk SMAP itu sekolah menengah ekonomi pertama. Itu pertimbangannya bukan pertimbangan talenta, bahkan macam enggak. Kebetulan abang saya sebelumnya sekolahnya di SMAP itu. Oh iya. Sekarang tingkat SMP gitu ya? Tingkat SMP. Tingkat SMP. Dulu kan kalau STM itu tingkat pertamanya sekolah teknik. Iya. ST namanya. Kalau SMEA itu sekolah tingkat pertamanya SMAP. Jadi dari sekolah menengah pertama itu udah dijuruskan, udah ada kejuruan itu. Iya, iya. Nah, tamat di SMAP itu saya juga ingin masuk ke sekolah agama juga di Parangpanjang juga ada namanya Kuliatul Muhammadiyah. Itu Parangpanjang itu KM itu termasuk sekolah yang luar biasa juga karena alumni itu tersebar di seluruh Indonesia malah Asia. Iya, iya. Dari Thailand mana-mana banyak yang kuliah ke sana, banyak yang sekolah di sana. Saya ingin masuk juga. Tapi kembali kondisi ekonomi belum berubah. Akhirnya saya nggak jadi masuk. Akhirnya saya masuk di SMAP. Di SMEA ya, melanjutkan ke SMEA Sekolah Menengah Ekonomi Atas. Akhirnya saya di SMEA, saya aktif di berbagai kegiatan. Di SMEA itu saya juga sudah, waktu itu kan ingat ya, angkatan 66 ya, itu ujung daripada Orde Lama. Iya. Saya alhamdulillah juga sempat ikut ambil bagian dalam perjuangan tegak Orde Baru. Saya terakhir pernah jadi Ketua Umum Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia, KAPI, cabang Bogor waktu itu. Ya, pada waktu itu saya masih kelas 2 di SMEA Negeri Payakumbuh dan juga aktif di Pelari Islam Indonesia di PII. PII. Sebagai Ketua Umum Pengurus Daerah PII di Kabupaten Kota dan Payakumbuh pada waktu itu. Nah, itulah kira-kira sejarah pendidikan saya. Jadi sampai di SMEA itu saya tidak pernah ikut pesantren gitu. Iya, iya. Cuman ketika setelah selesai di lulus SMEA itu saya pengen masuk tidak lagi ke IAIN, tapi saya ingin masuk ke FKIP jurusan bahasa Inggris Bukit Tinggi. Lebih ke umum gitu. Dari ke umum gitu, karena saya nggak punya harapan lagi mau masuk kemana gitu. Karena tadinya ke Tawalib nggak jadi, kemudian juga. Karena basicnya udah umum dari. Karena basicnya udah umum, nggak mungkin saya masuk IAIN kan. Betul. Nah, tapi kemudian saya merantau dulu ke Tanjung Pinang. Tanjung Pinang. Dagang lah itu. Dagang pernah. Kepri ya? Kepri itu Pulau Bintan Tanjung Pinang. Waktu itu kan masih banyak smokel lah, banyak apa. Saya pernah dagang di sana ya, dagang barang-barang apa ini dengan abang saya, radio dan macam-macam. Kemudian pernah juga bawa barang dengan kapal itu dari Tanjung Pinang Pekanbaru kemudian Payakumbuh. Tapi setelah beberapa bulan saya masih punya keinginan untuk belajar, ya, saya balik lagi ke Payakumbuh dan alhamdulillah waktu itu terbuka jurusan baru di IAIN. Namanya jurusan sejarah dan kebudayaan Islam. Nah, jadi ada kakak pembina saya, ada ibu yang sudah almarhum sekarang Ibu Fatimah Yulinas. Dia ingat saya, kemudian dia tahu saya sudah pulang ke Payakumbuh, dia dia suruh jemput saya dengan teman untuk ikut hari itu masuk tes masuk ujian. ya. Saya pikir nih gimana tesnya ini? Jadi ketika saya udah lama nggak belajar gitu ya? Udah pernah belajar. Akhirnya saya dites, kemudian saya disuruh ngitung sampai 5 bahasa Arab. Saya bingung juga, ini saya nggak pernah belajar bahasa Arab gitu kan. Akhirnya saya hitung, cuman ingatnya nama hari aja ya. Oh iya. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jadi saya ingat Wahid, Isnin, Selasa, Arba'a, Khamsah. Jadi yang dosen yang tesnya tanya, coba lanjutkan sampai 10. Nggak tahu siapa sekarang. Saya tahu saya itu hari Jumat, Sabtu gitu kan. Lalu dosennya nanya, kok mau masuk IAIN menghitung bahasa Arab ini nggak bisa. Gitu. Bang saya bukan sekolah Pak, sekolah pesantren. Saya ini SMEA saya bilang. Jadi Anda mau ikut serius katanya. Mau belajar nanti insya Allah saya bilang. Saya serius. Akhirnya saya terima. Akhirnya saya alhamdulillah. Saya tahun 74 saya wisuda sarjana muda jurusan sastra Arab.
Jurusan sastra Arab. Iya, saya kan dari 31 ke 2 sejarah, tapi kemudian saya pindah jurusan sastra Arab. Alhamdulillah. Jadi karena saya punya kemauan yang kuat, alhamdulillah ya saya belajar terus otodidak dan juga dengan teman-teman. Akhirnya alhamdulillah saya bisa ya sarjana muda saya itu jurusan sastra Arab gitu ya. Masya Allah, luar biasa yang tadi hitungannya ingat hari doang. Hari doang. Sekarang jurusan sastra Arab kan. Sastra Arab Ya, luar itu biasa, Masya Allah. apa juga, alhamdulillah sebuah, saya rasa saya sangat gembira karena saya tadinya mau masuk sekolah agama mulai dari tawalib, kuliah mungkin tidak bisa, tapi alhamdulillah di ujung saya bisa kuliah di IAIN, bisa menyelesaikan di jurusan sastra Arab. Masya Allah. Qadarullah, Allah ngasih jalannya seperti itu ya. Ini sebetulnya begini, saya merasakan begini, ketika kita punya satu keinginan yang kuat, ya, kita insya Allah akan diberikan Allah jalan gitu. Makanya saya karena kita yang penting mau jadi murid. Murid itu kan dari asal katanya di arada ya. Arada yuridu muridun. Jadi murid itu orang yang punya kemauan yang kuat ya, keinginan yang kuat. Jadi kalau kita punya keinginan yang kuat untuk suatu hal, insya Allah Allah akan berikan itu. Saya ternyata nggak bisa di tawalim, nggak bisa masuk kuliah begini, tapi kemudian saya bisa, alhamdulillah berikan Allah jalan untuk kuliah di IAIN, sastra Arab. Kemudian itu tahun 74. Iya. Nah, kemudian saya aktif di Muhammadiyah mulai dari tahun 75, pernah juga jadi TKS Busi saya. Apa tuh? Tenaga kerja skala Busi. Depnaker ya. Oh iya, Depnaker. Waktu itu sebetulnya kawan-kawan masuk itu sebetulnya itu jembatan untuk jadi pegawai negeri. Iya, PNS. Iya, PNS. Tapi saya sebetulnya saya tidak ingin jadi pegawai negeri. Kenapa Bu ya? Ya karena saya waktu itu ya merasa pegawai negeri ini terlalu banyak regulasinya lah, macam-macam lah gitu. Politik juga macam-macam gitu ya. Saya pengen yang lebih merdeka, yang lebih bisa luasa itu karena saya aktif di PII, karena sikap independensi saya lebih kuat, saya lebih tidak ingin terikat dengan apa-apa gitu. Nah, jadi tapi saya masuk jadi TKS Busi itu juga tidak malah ingin apa aja, ingin dapat pengalaman hidup di. Saya bertugas waktu itu di Kecamatan Senayang di Kepulauan Riau, Kabupaten Kepulauan Riau. Itu daerah yang jauh. Kalau dari Kota Bintan itu, dari Kota Pinang itu sekitar 7 sampai 8 jam pakai kapal kayu. Iya. Itu hidup di desa di mana di situ ya kira-kira orang-orang Melayu asli. Dan di setiap pulau itu ada toke Cina, mereka adalah para nelayan, penangkap ikan kemudian jual nanti ke toke. Jadi mereka di sana saya rasa sangat jauh dari sentuhan kemajuan dan ilmu pun juga tidak begitu apa. Jadi dengan saya ke sana saya bisa lebih akrab karena sama-sama Melayu dan alhamdulillah. Itulah saya balik ke Sumatera Barat tahun 79. Waktu itu saya sudah punya istri. Nah, istri saya waktu itu hamil. Saya melahirkan anak pertama, saya lahir di Tanjung Pinang. Itu saya baru tahu anak saya lahir itu setelah 6 hari. Jadi 6 hari. Jadi anak saya pertama lahir setelah 6 hari saya. Karena saya waktu itu di pulau. Dan dulu mungkin belum ada WA kayak sekarang. Belum ada. Waktu itu cuma surat. Jadi waktu itu saya jadi juri ya. Jadi juri musabaqah di Kecamatan Senayang itu namanya di Rejai, ada tempat Kepulauan Rejai itu. Jadi waktu itu camat nanya saya, Mas Risman, udah terima surat enggak katanya. Saya kira surat yang minggu lalu. Saya minta supaya kirim obat segala macam. Oh enggak katanya, baru. Lalu dia cari Babinsa, dan dia cari Babinsa itu kemudian baru saya tahu anak saya lahir. Masya Allah. Malam itu saya di Pasita berangkat. Kemudian ada kapal yang tadinya mau berangkat, kapal ikan itu ke Tanjung Pinang, itu ditahan dulu sampai jam 12 berangkat itu. Jadi inilah pengalaman saya pada saat ini menjadi modal saya untuk pengalaman bagaimana berdakwah di komunitas-komunitas yang katakanlah di pedesaan. Iya. Langsung di pelosok gitu ya. Di pelosok Bu ya. Di pelosok, itulah waktu itu yang saya artinya kegiatan pendidikan lah. Nah, jadi saya ini baru
kuliah lagi. Jadi jarak antara sena muda saya dengan Kuliah S2? Dengan S1. S1 itu 2005 baru saya S1. Ini sejarahnya begini. Saya tahun 2002 ini didukung oleh kawan-kawan dari PKS dan PBB, pada waktu itu dia masih kecil ya. Menjadi calon wali kota. Calon wali kota mana? Di Payakumbuh. Payakumbuh. Didukung, tapi masih pemilihannya di DPRD. Nah, jadi waktu itu ya enggak ubah juga lah, kalau yang namanya sudah pemilihan itu suasana sama lah ya. Jadi ya saya enggak terpilih. Jadi teman-teman ini, adik-adik saya ini pengennya saya ini maju lagi. Katanya Buya nanti selesaikan S1-nya. Biar nanti kita tahun 2007 maju lagi katanya. Biar jangan tetap BA terus katanya. Akhirnya tahun 2005 itu saya berdasarkan dengan bantuan dari teman saya Abdul Razak, ya dia waktu itu dekan di Fakultas Dakwah Al-Aqidah. Saya kuliah di sana dan saya cuma dimatrikulasi karena saya sudah sarjana muda, saya kan negeri kan, cuma nambah beberapa SKS. Alhamdulillah saya dapat S1 SOSI, Sarjana Sosial Islam. Sekolah tinggi Islam Al-Aqidah ya? Iya, Al-Aqidah. Jadi itu tahun 2005. Itu S1-nya. Kemudian S2-nya itu setelah jadi 2015. 2015, Masya 10 Allah. tahun kemudian. Masya Allah. 10 tahun kemudian, ketika itu saya jadi ketua Badan Pembina Harian Sekolah Tinggi Ekonomi Ahmad Dahlan yang di Cirende. Ya. Jadi waktu itu kita buka prodi baru Ekonomi Islam. Jadi saya ikut jadi mahasiswa. Ya, tahun 2015 alhamdulillah saya wisuda S2. Magister Keuangan Syariah. Keuangan Syariah, Masya Allah. Dan sekarang tengah menempuh S3 juga. Jadi setelah itu, waktu itu hadir Pak Saiful Bahri, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta. Beliau waktu itu bilang sama saya, Buya langsung kuliah di S3 di UMJ. Saya bilang, jurusannya apa Pak? Jurusannya MPI, Manajemen Pendidikan Islam. Saya kan magister keuangan syariah, nggak apa-apa. Yang penting Buya duduk manis saja, nggak penting linear, yang penting doktor katanya. Iya. Jadi itu betul-betul saya diberikan kemudahan lah ya, Masya Allah. Kesempatan. Jadi nggak bayar, pokoknya saya ikut kuliah aja. Nah, cuman karena nggak bayar kali mungkin lama juga selesainya. Kalau bayar mungkin lebih cepat ya, karena kita merasa rugi lah. Setiap tahun bayar gimana? Tapi S3 memang lama kan Bu ya? Iya, tapi ini udah lama banget. Udah lama banget. Alhamdulillah saya udah sebetulnya agak terlambat juga ya. Sebetulnya saya harus mendaftar kembali, tapi proposal sudah saya siapkan. Kemudian disertasi sudah. Kemudian ya tinggal nulis sebetulnya, tapi karena kita belum seminar proposal, ya belum, karena saya harus mendaftar lagi. Nah inilah, jadi sekarang ini saya bilang sama teman-teman, banyak yang sudah bilang saya ini doktor bikin doktor Islam Mukhtar. Saya bilang saya ini belum doktor, saya ini PhD. Dia bilang. PhD. Apa itu PhD gitu ya? Perjuangan hampir doktor. Masya Allah. Jadi perjuangan hampir doktor. Bukan doktor. Jadi supaya jangan ada dusta di antara kita. So begini, orang-orang kan suka, di mana doktor Haji Mukhtar MSI gitu. Saya bilang, saya di mana-mana saya harus jelaskan ini supaya jangan ada kebohongan publik ya. Kita tidak mau nanti, so bagaimanapun saya sadar sekali bahwa untuk jadi dokter itu bukan suatu yang gampang, bukan mudah. Butuh perjuangan sulit. Ya, jadi kalau kita gampang-gampang memakai gelar dokter itu sebetulnya sebuah pengkhianatan juga. Kita tidak boleh. Ya kita kalau belum dokter ya bilang belum dokter, karena ini sebuah ya kebohongan publik itu. Jadi saya sampaikan dan melalui ini juga saya sampaikan juga kalau ada yang manggil saya dokter sekarang, saya belum dokter. PhD tadi. Saya ini PhD, perjuangan hampir dokter. Cuman Masya Allah. ada teman-teman yang tanya sama saya, ini Buya buat apa lagi ini udah umur usia 73 tahun. Allah. Saya bilang ini untuk dakwah. Paling tidak juga untuk untuk menyemangati adik-adik yang muda-muda. Yang S1, S2 jangan berhenti. Selagi ada waktu terus lanjutkan perjuangan, karena bagaimanapun
Karena kita ini oleh Rasulullah SAW sudah diberikan apa? Utubul ilma minal mahdi ilal hadi. Sampai liang lahat. Tidak ada kata berhenti untuk Belajar. menuntut ilmu pengetahuan. Masya Allah, Ikhwan Akhwat luar biasa. Ikhwan Akhwat yang baru mungkin yang baru menyalakan pesawat radionya atau membuka YouTube-nya langsung loncat di menit ini. Ikhwan Akhwat, kita tengah berbincang dengan Buya Risman Mukhtar MSI, SOSI MSI, SOSI ini. PhD Jadi tadi katanya. kalau mau ditambah lagi BA dong. BA So, ilmunya beda itu. Iya. Jadi BA, SOC, MSI. Ya, Masya PhD Allah. ini nanti lah ya. Luar biasa, Masya Allah perjalanan beliau tadi di mana beliau dilahirkan, kemudian perjalanan pendidikannya seperti apa, luar biasa dengan semangat, keinginan yang luar biasa dari beliau. Qadarullah Allah memberikan jalan. Tadi dari kecil memang ingin belajar agama, Bu ya. Sebetulnya pendidikan dari orang tua, terutama pendidikan agama dari orang tua seperti apa sih, Bu ya? Atau yang mungkin sangat masih ingat, hangat dalam ingatan, terkesan pendidikan agama dari orang tua seperti apa, Bu? Sebab orang tua saya, Buya saya itu adalah guru agama juga. Guru agama. Jadi saya sebetulnya umur 5-6 tahun itu sudah bisa ngaji. Cuman ya sayang waktu itu ya, belum ada semangat tahfiz Quran sampai sekarang belum ada. Pada tahun-tahun itu belum ada semangat itu. Saya padahal umur 5-6 tahun, saya udah bisa ngaji Quran, baca Quran. Karena saya waktu itu tidak belajar alif bata, tidak iqra, tapi saya belajar karena saya waktu itu sudah belajar dengan seorang qori yang pernah jadi majelis hakim musabaqah nasional, Buya Haji Ramli almarhum. Waktu itu kan kami ada kegiatan itu setiap hari Sabtu. Nah, biasanya saya itu kalau ngikutin itu, saya pulangnya itu digendong karena saya umur berapa tahun tidur digendong. Tapi Buya saya bilang, kamu kalau besok kalau nggak ikut ngaji, nggak digendong lagi gitu. Nah, karena saya pengen ikut dan nggak digendong itu, akhirnya saya belajar dengan ibu saya setiap hari. Ibu saya lagi masak, saya belajar langsung. Jadi saya belajar Quran itu tidak belajar alif bata. Langsung Quran, Bu? Langsung Quran. Apa yang mau dibaca nanti, saya baca dulu. Akhirnya setiap ngaji itu saya baca dulu. Itulah yang kemudian saya bisa baca Quran itu tidak melalui apa itu. Jadi belajar dengan ibu saya, baca langsung dari Al-Quran. Jadi tidak pakai metode Baghdadi atau Iqra belum ada waktu itu. Belum lahir Iqra ya? Belum lahir Iqra itu baru sekarang. Dulu pakai eja itu. Nah, kalau di kampung saya itu alif date alif wa i a i u itu lama sekali. Betul, sampai bertahun-tahun tuh a i u babi bu dati itu tuh mesti duo dia teban duo di bawah bin duo di bawah ban bin bun itu lama sekali. Betul, Bu, ya, sampai bertahun-tahun tuh belum bisa itu. Betul. Nah, jadi saya alhamdulillah waktu itu belajar langsung dari Al-Quran dan dengan ibu saya alhamdulillah cepat. Cuman belum ada semangat hafal Quran, tren ngafal Quran itu belum ada. Belum ada, ya. Nah, cuman karena sudah bisa baca Quran, ya alhamdulillah saya makhrajnya waktu itu dianggap bagus lah. Saya ikut perlombaan antar kelurahan, antar apa. Ya, saya sering dapat nomor 1 itu. Kalau tidak nomor 1, nomor 2 gitu. Itu. Sosok ibu, Buya, seperti apa? Ibu saya ini juga dulu pada masanya dia itu memang sudah sekolah yang tingkat aliyah lah ya. Buya saya itu dulu sekolah di pesantren di Bukit Tinggi. Jadi kalau ibu saya ini sebetulnya saya ini kalau saya cerita ya, Buya saya ini istrinya banyak juga. Oh gitu ya. Buya saya ini istrinya ibu saya itu istri yang ke-8. Oh, Masya Allah. Setelah ibu saya masih ada istri satu lagi. Jadi istri Buya ini ke-9. Tapi yang banyak anaknya saya itu adalah di ibu saya. Dan ternyata saya lihat setelah saya kenapa ini Buya saya ini lebih langgeng dengan ibu saya karena memang ada kesetaraan pendidikan gitu. Jadi Buya saya ini guru dan dia itu tamat di pesantren Bukit Tinggi dan ibu saya juga begitu. Dan ketika Buya saya ditugaskan oleh Muhammadiyah Sumatera Tengah waktu itu ngajar di Padang Sedempuan, itu yang dibawa itu ibu saya. Nah, dan itulah yang langgeng sampai terakhir itu, sampai dia meninggal dunia itu adalah dengan ibu saya.
Iya. Padahal banyak itu yang kayak itu. Saya nggak tahu lah waktu itu di Pariaman. Saya pikir Buya saya ini bukan tipenya suka kawin, tapi memang di Pariaman waktu itu adatnya begitu. Karena ingin menikahkan anaknya dengan katakanlah orang yang alim, Berpendidikan. orang yang pendidikan gitu. Jadi setiap apa tuh, dan dia itu tukang apa? Suka dulu di Pariaman tuh dikir tuh badikia namanya, badikia itu ada keseniannya seperti itu dulu. Dulu kan belum ada nih televisi, belum ada, belum ada. Jadi kesenian itu seperti selawatan, bazanji. Itu keseniannya waktu itu yang jadi kalau itu artis itu dianggap artis itu. Kalau ada orang yang suaranya bagus itu ntar nanti di Pariaman itu sudah datang orang perempuan itu pamannya atau omnya ngantarkan namanya celana kampir sirih untuk nawarin minta jadi menantu gitu. Jadi di apa itu di Pariaman itu laki-laki yang dijemput dulu ya, bukan perempuan. Makanya ada laki itu juga dijemput dengan nilai sekian itu. Itu di Pariaman khusus satu-satunya di Sumatera Barat itu cuman Pariaman yang berbeda. Gitu. Nah, Buya tadi kan Buya sempat cerita juga pernah apa istilahnya merantau setelah lulus SMEA. Tadi apa SMEA ya? SMEA ya, sempat berdagang Buya. Memang kan kalau saudara Minang kita ini seneng sekali berdagang Buya. Nah Buya memang ada darah sebagai pedagang juga Buya. Iya hobi lah kalau hobi ya. Hobi dagang tuh ada sampai kalau saya bilang itu di rumah saya di Pariaman itu ada rumah makan, ada rumah makan siang malam namanya itu dari keluarga ibu saya, jadi pedagang semua. Ayah saya yang cuma guru gitu. Jadi talenta apa hobi dagang itu ada. Jadi ya istilahnya saya pun ke Jakarta ini sebetulnya tahun 1990. Setelah saya jadi dosen macam-macam di Payakumbuh itu ikut mendirikan pertanian, mendirikan pesantren, ada 2 pesantren yang kita dirikan waktu itu, pesantren Al-Kautsar Muhammadiyah yang sekarang juga masih ada lagi pesantren As-Salam, Subul Salam, karena Subul Salam itu alhamdulillah saya yang berikan nama, itu di Pariaman, di Lubuk Pandan, itu alhamdulillah sekarang pesantrennya maju. Setelah itu saya dirikan, saya pindah ke Jakarta. Kenapa saya pindah ke Jakarta? Karena waktu itu melihat kalau Payakumbuh itu terlalu kecil gitu ya. Kecil ya. Jadi saya ingin tantangan lebih besar. Saya berantau ke Jakarta di usia 40 tahun, kemudian punya anak 5. Jadi saya merantau ke Jakarta itu langsung bawa semua keluarga ya. Iya, bawa anak. Sehingga ada teman saya yang dekat itu Pak Adi Amran namanya, bilang sama saya, wah ini kamu nekat ini katanya. Masa baru merantau belum jelas usahanya kok udah bawa anak bawa gini, gimana nanti soal makan macam-macam. Saya bilang begini, saya ini yakin begini, Tuhan saya Allah, yang di sini nanti Tuhan saya Allah juga. Sama-sama Allah gitu ya. Dia yang kasih rezeki saya di sini, pasti dia kasih rezeki juga saya di Jakarta. Nggak mungkin Allah itu, masa saya di Payakumbuh kasih rezeki di Jakarta, enggak. Kalau sunatullahnya saya ini siap semua, saya bilang. Saya bisa bawa mobil, kalau perlu saya jadi supir angkot. Saya bisa juga kalau di masjid itu mulai dari membersihkan toilet sampai jadi khatib saya bisa bilang. Jadi artinya saya yakin bahwa dengan kemampuan yang Allah berikan kepada saya insya Allah mudah-mudahan tidak sia-sia untuk Jakarta saya bilang. Masya Allah. Katakanlah orang belum kenal saya nampak adzannya dulu. Dengan adzan saya orang udah tertarik bilang. Nanti mungkin jadi imam. Kalau nanti tidak ada ceramah, mungkin saya minta ceramah. Insya Allah, saya yakin itu bisa. Iya, tadi kan Buya juga cerita pengalaman berdakwah ke pelosok. Artinya kan merasakan juga kan perihnya, maksudnya kesusahan. Nah, itu seperti apa Buya? Ya sebetulnya begini, sampai Jakarta itu saya 2-3 bulan itu memang luar biasa. Malah ada satu hal yang bagi saya tidak pernah lupa ya. Seminggu saya siapkan itu di Jakarta itu, anak saya minum tiner. Tiner sampai tiner yang saya campuran itu cat itu ya. Baju kaos nih, bawanya ke rumah sakit Harum waktu itu udah matanya udah terbalik-balik itu. Itu seminggu Jakarta ketika saya mempersiapkan rumah makan. Saya waktu itu merencanakan buka rumah makan Koncolamo namanya. Itu di Pondok Gede itu. Jadi saya sebetulnya
ke Jakarta ini bukan untuk pergi jadi muballigh ya. Saya ingin mengembangkan usaha. Saya ingin menjadi pengusaha yang muballigh itu. Jadi bukan usaha tabligh ya. Karena saya tidak setuju sebetulnya tabligh dijadikan sebagai lapangan kerja. Saya ingin menjadi pengusaha yang muballigh. Itu kan berbeda kan dari pengusaha tabligh. Kalau pengusaha tabligh ini bertabligh untuk mendapatkan rezeki, pendapatan. Tapi jadi pengusaha dulu, udah ada duit nanti baru Tapi kemudian memang itu bukan satu hal yang bukan satu hal yang mudah. Ya, saya buka di Pondok Gede tidak berlanjut karena ada kekurangan modal waktu itu. Akhirnya saya pernah juga ikut diajak oleh teman-teman jemaah tabligh. Ya, saya juga pernah ikut jemaah tabligh. Khuruj ke tapi saya sudah bilang terus terang, saya ini orang Muhammadiyah. Saya ini, tapi sepanjang itu sesuai dengan Quran dan Sunnah, why not? Kenapa tidak, saya harus ikuti. Akhirnya saya berteman, akhirnya dengan sebab saya berteman dengan kawan-kawan di jemaah tabligh, saya akhirnya pindah ke Kelapa Gading, tadinya Pondok Gede. Itu tahun 90 tuh. Ke Kelapa Gading, waktu itu saya ada uang sedikit, mereka yang bantu saya, kemudian saya tinggal di Kelapa Gading. Kemudian saya sudah aktif itulah yang terus saya mencoba mengembangkan usaha. Saya pernah buka nasi uduk spesial di Jalan Boulevard, tapi sekali lagi tidak juga tetap tidak bisa lanjut. Kemudian pernah buka warung mobil. Warung mobil? Mobil dibeli, dibantu teman saya. Untuk dipakai untuk jualan gitu ya? Dibuka, dibuat di sana. Pernah dagang di Sunter waktu itu. Jualan apa Bu ya? Jualan nasi. Nasi juga. Padang Baroda namanya. Iya. Baroda itu barakah dari Allah itu. Masya Allah. Baroda juga artinya pakai roda gitu ya. Iya. Itu tapi kemudian kayaknya nggak laku-laku juga. Iya. Dan saya pernah juga dengan mobil itu juga, saya pernah juga antar jemput barang ke Karawang. Karena Texmaco Karawang itu karena teman saya yang di jualan dia sering beli barang ke sana. Tekstil ya? Tekstil, saya yang bawa. Pagi jemput, kemudian sore dapat uang 75.000. Itu mobil apa Bu ya dulu? Mobil box. Mobil box. Jadi saya pakai mobil box waktu itu. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah lah saya waktu itu. Dan kemudian terus lagi buka lagi di Kelapa Gading depan Masjid Istiqomah. Saya punya warung rumah makan Padang Baroda. Terakhir Padang Baroda itu tahun 2014. Nah, ketika saya jadi caleg ya, calon legislatif DPR RI dari PAN di daerah Dapil 2 Sumatera Barat, karena sudah sering bolak-balik ke akhirnya istri saya nggak bisa melaksanakan sendiri, akhirnya kita tutup ya. Warung sudah tidak fokus gitu ya. Padang Barodanya gitu. Ya, tapi alhamdulillah nampaknya calegnya nggak jadi juga, nggak lolos juga. Iya. Jadi saya itu setiap jadi caleg itu calon itu nggak ada yang lolos itu. Qadarullah seperti itu ya. Pilkada 2007 saya ikut juga nggak lolos. Tapi alhamdulillah setiap saya nggak lolos itu saya selalu mengucapkan alhamdulillah. Dan ucapan saya adalah doa saya, ya Allah alhamdulillah saya dibebaskan dari fitnah kekuasaan. Jadi alhamdulillah telah. Jadi berkali-kali itu. Satu kali pernah jadi calon wali kota, tahun 2007 jadi calon wakil wali kota, ikut pilkada, dan tahun 2012 jadi calon legislatif DPR RI dari PAN, Partai Amanat Nasional. Nah, jadi itulah perjalanan hidup saya. Luar biasa. Jadi tapi saya tetap punya hobi dagang. Jadi sebetulnya orang Padang ini sebetulnya bukan pintar dagang, hobi dagang. Hobi dagang. Hobinya dagang gitu. Asal bisa seperti kawan-kawan kan, begitu hobinya dagang, kelihatan misalnya trotoar yang kosong, langsung digelar plastik, jual kaos kaki, macam. Yang penting cuan halal. Gitu. Jadi orang Padang itu sederhana aja. Pokoknya dagang, laku, makan dulu yang enak, nanti dagang lagi. Ya, Masya Allah, berkah jadinya. Berkah jadi. Masya Allah. Jadi alhamdulillah, jadi saya sudah pernah semua lah. Jadi alhamdulillah, tapi saya tetap aktif di Muhammadiyah, aktif di beberapa periode di Majelis Ulama Indonesia.
Ya bagi saya karena bagaimanapun usaha saya belum berhasil, tapi tetap dakwah tetap tidak saya tinggalkan. Karena saya mendapat satu dari seorang anak dokter Maisarah namanya, anak Buya Azaz. Buya Azaz itu adalah pernah jadi ketua pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat. Waktu saya mau ke Jakarta, saya sampaikan rencana saya itu, dia ingatkan saya, Daris katanya, dari sini beda dengan Nabi Muhammad ini menyalahi sunnah ini. Kenapa ya? Nabi Muhammad itu berdagang dari muda sampai umur 40 katanya. Umur 40 dia berhenti dagang, dia dakwah. Nah, dari sini dari muda berdakwah sampai umur 40 mau berdagang, mau berusaha katanya. Ini menyalahi sunnah ini katanya. Saya pikir ya juga ini. Kalau nanti usahanya tidak sukses kan tidak berdakwah kita. Akhirnya saya sejalankan, saya tetap aktif di Muhammadiyah. Tapi tetap berusaha gitu. Jadi saya tetap punya keinginan dalam hati saya ini tidak menjadikan tabligh atau mubaligh atau dakwah sebagai profesi. Tapi dengan bagaimanapun saya tidak munafik ya. Bagaimanapun Allah nampaknya memberikan rezeki saya kadang-kadang sering melalui apa ini. Tapi saya pernah katakan kawan saya ini kan juga ketua Pokja ya, ketua pelaksana standarisasi pelatihan standarisasi MUI pusat saya kan. Saya pernah bilang sama teman-teman yang dokter-dokter macam-macam itu, saya bilang begini, jadi kita ini harus mendudukkan dengan benar amplop yang kita terima itu sebenarnya apa gitu. Saya bagaimanapun ketika saya coba melihat di Al-Quran dan Sunnah, itu sebetulnya tidak ada satu ayat pun yang memberikan rekomendasi ataupun yang membenarkan kita ini mendapatkan semacam upah dari dakwah itu, tidak ada. Malah Rasulullah sendiri mengatakan, Al-Quran itu ini ajriya illa Allah. Upahku tidak lain kecuali dari Allah saja. Kemudian gimana? Kemudian jangan-jangan kita nanti terjebak kepada menjual ayat-ayat dengan harga yang sedikit. Apalagi kalau kita sudah berpikir bahwa kita ini akan ceramah, nanti akan dapat duit sekian-sekian, ya itu kan sudah berbahaya itu. Jadi kita mau balik ini bisa kalau sekarang ini satu kaki kita di penjara, satu kaki kita di neraka, saya bilang. Salah-salah niat masuk neraka, salah-salah ngomong masuk penjara, saya bilang. Nah, ini barangkali sesuatu yang barangkali perlu kita pahami. Ya oleh karena itu saya mengatakan kalau saya mendudukkan amplop dan apa itu semua adalah sebagai amanah Allah SWT untuk perjuangan berikutnya. Jadi bukan sebagai upah kerja, bukan sebagai honor, tapi sebagai titipan Allah, amanah Allah. Allah berikan kita melalui masjid, melalui apa saja. Yang intinya adalah dengan amanah itu kita mempunyai tanggung jawab ke depan bagaimana perjuangan ini bisa kita lanjutkan. Jadi istilah saya dana atau amanah untuk perjuangan dakwah berikutnya. Jadi Jadi dana operasional untuk dakwah. Jadi berapa saja kita nggak pusing. Jangankan akan menetapkan tarif. Ya berapapun tidak dikasih pun nggak apa-apa. Berarti kita tidak dapat amanah, berarti ya kita tidak punya tanggung jawab yang besar di hadapan Allah SWT. Karena ketika kita dapat misalnya katakanlah sekian juta kan bahaya itu. Kayak tadi misalnya ini mohon maaf ini contoh aja. Tadi saya kan sebetulnya tidak ada direncanakan. Ada teman di Jasindo ini ngontak saya. Bisa nggak kuliah zuhur? Minggu ini bisa, kapan? Pokoknya saya, ini kan kawan-kawan ini jamaah sini juga. Ya, insya Allah bisa, saya bilang. Itu kan selama cuma setengah jam kan. Kasih tebal juga amplopnya kan. Waduh, alhamdulillah ini saya jadi astagfirullah ini tebal amplopnya. Amanah Bu ya. Amanah. Wah ini berarti saya nih lebih harus berjuang lagi. Sekali saya pernah di Pelni, cuman 30 menit Zoom. Dikirimin ya bisa 5 jutaan juga kan. Saya pikir nih waduh ini bagaimana nih, banyak sekali nih, saya rasa banyak itu. Bagi saya jumlah begitu saya rasa banyak itu. Kenapa? Karena kalau itu dibanding dengan pekerjaan saya cuma setengah jam kan apalah artinya setengah jam kan. Tapi karena saya ke depan, saya anggap ini amanah Allah SWT untuk melanjutkan perjuangan berikutnya. Jadi saya tidak punya beban. Akhirnya teman-teman itu setuju. Benar Bu, ya benar, memang harus begitu. Kalau enggak kita nanti terjebak kepada apa yang dikatakan nanti menjadikan dakwah sebagai lapangan
kehidupan. Padahal dakwah harus kita lihat sebagai medan jihad. Jihad bil amwal wal anfus. Kalau kita punya duit sebetulnya kita tidak perlu. Malah kalau perlu kita yang biaya orang untuk berdakwah. Nah itu dalam pemahaman saya itu yang saya belum bisa yang bisa saya peroleh sekarang. Saya masih katakanlah saya tidak munafik, saya masih dikasih, masih saya terima, tapi saya ke depan saya anggap itu sebagai titipan Allah untuk melanjutkan perjuangan berikutnya itu. Baik, jadi kalau pandangan seperti itu, mau amplop berapapun tetap semangat. Tetap semangat. Mau di musola sekecil apapun. Jadi kita nggak perlu lihat musolanya atau apanya, nggak perlu. Bagi kita yang penting bagaimana kita terus berdakwah dan kita tidak lihat tidak bicara tentang fulusnya atau bagaimana. Ya kalau Allah berikan rezeki, alhamdulillah. Kalau enggak, ya alhamdulillah. Ya kita yakin Allah pasti ya berikan dari jalur yang lain. Karena ini Mas Rizal ya, saya pikir saya ini mendapatkan nikmat yang luar biasa. Dengan keadaan ekonomi saya yang menurut saya ini logikanya ini nggak masuk itu, nggak masuk logika itu. Saya pernah jadi calon wali kota, pernah jadi calon caleg DPR RI yang saya bolak-balik ke Alhamdulillah saya juga Allah berikan kesempatan untuk ibadah haji sudah 3 kali, kemudian ibadah umroh sudah 4 kali. Saya pikir dengan ekonomi saya sekarang ini, saya rasa enggak pasti ini Allah yang menghendaki dan memberikan rezeki yang bukan tidak uang. Sampai sekarang saya terus terang saja masih kontraktor saya. Maksudnya kontraktor itu ngontrak rumah gitu. Iya, masih kontrak rumah saya itu. Tapi haji udah berapa kali? Masya Allah itu. Iya, tapi jadi calon berapa kali. Orang bilang kok enggak bikin rumah aja. Emang itu bukan uang saya kan? Ya ada yang bantu kan. Saya waktu itu dibantu oleh teman, dibantu oleh Pak Hatta Jasa juga. Jadi artinya gini, saya melihat Allah itu berikan rezeki kita asal kita berniat baik. Kita lakukan, mungkin kebaikan itu kita lakukan di sini, tapi mungkin uang itu sumber yang lain. Jadi saya berpikir begini, kerjakanlah apa yang Anda anggap baik dan bermanfaat untuk Anda dan untuk umat. Dan Anda tidak usah hitung uangnya berapa, uangnya dari mana gitu. Pokoknya ketika Anda bekerja sesuatu yang baik, yang bermanfaat, pasti Allah akan berikan Anda balasan bagaimanapun dengan cara bagaimana Anda tidak tahu. Itulah yang dikatakan min haitsu la yahtasib. Jadi rezeki saya ini banyak dari arah yang nggak disangka-sangka ya. Kalau kan saya nggak pegawai, di Muhammadiyah saya nggak ada gaji. Di MUJ kan nggak ada gajinya. Di Muhammadiyah ini begini, di Muhammadiyah ini ada pakem bahwa pengurus itu tidak ada gajinya, yang digaji itu pegawai. Kalau dia dokter, kalau dia dekan, kalau dia rektor, dosen, dan lain sebagainya, itu digaji. Tapi kalau dia pengurus Muhammadiyah, itu tidak ada gajinya. Nggak ada gajinya. Jadi tidak aneh kalau misalnya ada pengurusnya yang ketua, kalau dulu tuh ceritanya Pak Air Fakhrudin. Kalau Air Fakhrudin tuh ketua, dia masih pakai sepeda, sementara ada rektor yang sudah pakai sedan, dia ketua PP Muhammadiyah, tapi rektor yang ownernya adalah Muhammadiyah, itu biasa. Kenapa? Karena memang pengurus Muhammadiyah tidak ada gajinya, tetapi kalau karyawan itu pekerja atau pelaksana pegawai itu ada gajinya gitu. Iya, baik. Dari apa yang disampaikan Buya mungkin bisa dikatakan juga dakwah kan suatu kewajiban Buya ya. Ketika kita menjalankan kewajiban tersebut dengan sebenar-benarnya, sebaik-baiknya, Allah yang akan memberikan hak kita gitu Buya. Ya. Betul Buya ya? Jadi kita yang penting kita bekerja maksimal dan yakinlah bahwa Allah itu sebetulnya sudah menyediakan rezeki untuk kita, karena itu sudah pasti. Karena Allah mengatakan wa mamidza batin fil ardi ila Allah rizquha. Setiap melata di bumi itu sudah Allah jamin rezekinya. Jadi sebetulnya cuman kita usahakan aja. Kita ikhtiarkan. Kita ikhtiar aja. Ikhtiar itu kan sunnah sebab saja. Kita perlu membuat sebab. Tapi kalau Allah tidak perlu sebab. Kalau kita perlu buat sebab. Nanti kalau kita misalnya mau air, mau masuk kolam kita, ya kita buat salurannya. Tapi kalau kita nggak mau bikin saluran, ya nggak dapet gitu. Cuman berapa besar kecilnya Allah tentukan. Yarzuqu may yasha' wa yaqdir. Allah yang memberikan rezeki pada orang kehendakinya dan dia menentukan ukuran berapa mau dikasih, itu urusan Allah SWT. Gitu.
Baik, Ikhwan Akhwat, kita masih berbincang dengan Buya Risman Muchtar, SOSI, MSI, di gedung tepatnya di lantai 5 Masjid At-Tanwir ya, PP Muhammadiyah. Ikhwan Akhwat, alhamdulillah banyak hikmah tadi yang disampaikan dari bincang-bincang kita dengan Buya Risman ini luar biasa. Beliau tadi menjelaskan bagaimana keinginan beliau, kemauan yang sangat keras, istilahnya untuk belajar, menggali ilmu, untuk mendapatkan ilmu agama. Qadarullah, Allah selalu memberikan jalan yang luar biasa, Ikhwan Akhwat. Ikhwan Akhwat, kami masih akan kembali setelah jeda berikut ini. Terima kasih Ikhwan Akhwat yang dirahmati Allah, masih menyimak siaran Radio Silaturahim dan juga YouTube Brasil TV. Di kesempatan ini kita masih berbincang dengan Buya Risman Muchtar, SOSI, MSI. Beliau merupakan Wakil Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat dan juga Wakil Ketua Umum MUI DKI Jakarta, dan juga di Muhammadiyah sebagai Wakil Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah. Masya Allah. Dan Ikhwan Akhwat, kita akan lanjutkan bincang-bincang kita. Nah, Buya, kalau kita melihat kondisi bangsa saat ini, Buya tuh melihat seperti apa sih? Dan juga mungkin nasihatnya untuk kami, para pendengar, sebaiknya harus seperti apa? Ikhtiar yang harus dilakukan seperti apa, dan bergantung kepada Allah itu harus seperti apa sih? Karena banyak juga kan kita mendengar yang depresi lah, sampai nauzubillah membunuh anak-anaknya karena kondisi ekonomi. Karena ada yang selorohan seperti ini sekarang tuh bukan NKRI harga mati katanya, tapi NKRI harga naik katanya Buya. Seperti apa Buya nasihatnya Buya? Ya, terima kasih, ini pertanyaan yang luar biasa ya. Saya pikir sebagai Muslim ya, apalagi sebagai orang-orang yang bergerak di jalan dakwah ya, saya melihat bahwa kita saat ini sebagai umat dan bangsa menghadapi satu situasi yang sangat perlu mendapatkan kekuatan yang luar biasa ini kita. Karena kalau enggak ya seperti yang tadi, kalau kita tidak hadapi ini dengan dengan nilai-nilai akidah dan iman yang kuat, ya barangkali ada kecewa, ada macam-macam lah. Ada mungkin barangkali juga kita sangat merasa ke depan kita tidak punya harapan gitu. Padahal sebetulnya Allah sudah memberikan satu jaminan ya, garansi. Kata Allah SWT surah Al-Baqarah itu ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Turunlah kalian semua ke bumi, kemudian ketika nanti datang dariku petunjuk, barang siapa yang mau hidup berdasarkan petunjukku, pasti dia tidak akan pernah takut menghadapi masa depan mereka dan tidak akan pernah menyesali masa lalu yang sudah mereka lalui. Jadi sebetulnya tidak ada kata kecewa, tidak ada kata putus asa sebagai kita Muslim, karena kita ini adalah umat yang bertuhan. Kita punya Allah yang bisa melakukan apa saja dan bisa merubah apa saja. Jadi karena itu saya melihat, ya pertama sebagai umat dulu ya, kita ini memang risau ya, kita ini sangat risau bahwa hari ini saya rasa wabah yang luar biasa yang kita hadapi sekarang bukan lebih bahaya lagi di pandemi COVID itu adalah perpecahan. Ini yang saya lihat sekarang, perpecahan umat, polarisasi umat yang semakin hari semakin luar biasa. Dan adanya upaya-upaya dari pihak-pihak yang katakanlah tidak suka Islam untuk selalu membentur-benturkan satu kelompok dengan kelompok yang lain. Jadi ini memang kita satu hal yang barangkali perlu kita sangat cermati. Kenapa? Karena memang bagi saya melihat perpecahan itu musibah yang luar biasa besar. Yeah. Fitnah yang sangat Fitnah besar. Itu kenapa? Karena kita sudah pengalaman sebagai bangsa. Yeah. Kita ini 350 tahun dijajah oleh Belanda. Betul. Yang Belanda itu kalau kita lihat dari segi daerahnya, luas wilayahnya dibanding Indonesia itu cuma 1/20 ya.
kecil sekali. Kecil sekali. Ya, katanya Amsterdam, Rotterdam itu kan Iya. daerah pinggir laut itu. Malah sebagian daripada Belanda itu di bawah permukaan laut. Iya, 5 meter bawah permukaan laut. Nah, coba bayangkan kita 30 tahun mereka jajah, bukan karena mereka itu kuat, bukan karena persenjataan mereka itu canggih, tapi karena mereka itu mampu memanage perpecahan di dalam bangsa ini. Iya. Mereka punya satu senjata yang disebut dengan divide et impera. Divide itu divide, dibelah, lalu dikuasai itu. Mereka melakukan politik apa yang namanya belah bambu. Satu ditekan, yang satu diinjak, yang satu diangkat. Ini sudah kita alami selama 30 tahun. Artinya Belanda dengan penjajahnya, dengan VOC-nya, yang membawa 3 misi itu ada gold, ada apa? Ada glory, ada gospel. Jadi ada pemerintahan, ada politik dan juga ada pemurtatan juga, agama juga. Ya, itu selama 360 tahun. Kita menjadi daerah jajahan satu negara yang sangat kecil. Kenapa? Karena kita berpecah. Karena pada waktu itu ada kerajaan yang masih banyak ya, kesultanan itu diadu domba, kemudian akhirnya kita pecah. Bagaimanapun sebuah bangsa besarnya, tapi ketika dia sudah dipecah belah, dia akan menjadi lemah. Dan inilah kemudian saya melihat, kalau kita mau kembali menelusuri Al-Quran, maka Allah SWT dalam Al-Quran itu selalu secara simultan ya memerintahkan menegakkan agama itu sekaligus juga menjauhi perpecahan. Sebutlah misalnya dalam surah Ali Imran ayat 102 itu ya, 103 ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafraqu. Berpegang teguh dengan tadi Allah sekalian dan jangan berpecah belah. Kemudian ayat berikutnya 104 dan 105 ada perintah wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa la yakunun. Dan ayat kedua dan ayat 105-nya apa? Wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahum bayyinatu wa lahum adzabun adzim. Ayat 104-nya itu memerintahkan agar kita membentuk satu kekuatan, satu lembaga yang tugasnya berdakwah, yang mengajak kepada Islam, kemudian memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Kemudian ayat berikutnya Allah peringatkan, jangan kamu seperti orang yang berpecah belah dan bersih pendapat setelah mereka mendapatkan keterangan yang jelas. Wa ulaika lahum adzabun azim, mereka akan mendapatkan azab besar. Artinya saya menangkap di sini seperti orang berpecah belah saja kita diancam dengan azab besar, apalagi kita berpecah belah benaran gitu. Lihat lagi misalnya surah Asy-Syura ayat 13 misalnya. Ada perintah an aqimuddin wa la tafarraqu fih. Tegakkan Islam itu dan jangan berpecah belah. Jadi ini persoalan umat yang kita hadapi sekarang, bangsa yang kita hadapi sekarang, perpecahan yang luar biasa. Setiap hari ada influencer, ada macam-macam, ada orang-orang yang selalu mengkrit, selalu memproduk kegaduhan-kegaduhan dan kehebohan-kehebohan dan berita-berita yang kontroversi, yang intinya adalah bagaimana kita umat ini berpecah belah. Kita ini isinya adu domba ya. Adu domba. Kita ini selalu disibukkan dengan bola-bola panas gitu. Dilemparkan bola panas, kemudian kita sibuk saling rebutan bola panas, saling melemparkan, saling fitnah, akhirnya ini. Kemudian bukan itu saja. Saya lihat misalnya di media sosial, misalnya di WhatsApp itu kadang-kadang bahasanya sudah bahasa yang sudah tidak santun ya. Tidak beradab. Tidak beradab ya. Itu malah berdebat soal agama. Maka tapi kemudian bahasanya sudah bahasa yang jauh daripada akhlak. Jadi saya ya di mana-mana saya selalu introduce ya, saya perkenalkan ada 7 prinsip ukhuwah itu. 7 prinsip ukhuwah dalam Islam itu saya di setiap pelatihan standarisasi di MUI itu saya menjadi salah satu pemateri kode etik dakwah. Saya selalu menyampaikan pada bagian akhir adalah 7 fikih ukhuwah. 7 fikih ukhuwah itu adalah pertama bersatu dalam akidah. Kemudian yang kedua berjamaah dalam ibadah. Yang ketiga toleransi dalam khilafiyah. Dan yang keempat itu ihsan dalam bermujadalah. Dan yang kelima itu fatonah dalam bersiasah. Dan yang keenam itu santun dalam bermuamalah.
dan yang ketujuh itu istiqomah dalam berdakwah. Ini saya lihat 7 prinsip yang kalau ini kita laksanakan, masing-masing para ulama mubaligh, masing-masing lembaga dakwah itu melakukan ini, melaksanakan 7 prinsip ini, saya rasa umat bisa bersatu. Kita bisa berpecah belah, kita tidak akan saling menghujat, tidak akan saling memfitnah, kita tidak akan saling klaim kebenaran, kemudian juga menyatakan orang lain salah dan sebagainya. Tapi kita akan mencoba melakukan hal-hal yang betul-betul bermanfaat untuk kepentingan Islam. Misalnya ini bersatu dalam akidah. Prinsip saya, kalau saya lihat dalam Al-Quran, katakanlah dalam surah Al-Hujurat itu, innamal mu'minuna ikhwah, ya, itu adalah meniscayakan bahwa selama orang beriman itu, orang muslim itu dalam akidah tauhid yang benar, dalam iman yang benar, wajib hukumnya kita menyatukan, membangun silaturahim, dan haram hukumnya kita memusuhi teman kita sesama muslim. Malah Rasulullah dalam satu hadis yang sangat tegas menyatakan tidak halal bagi seorang muslim menjauhi saudaranya itu lebih dari 3 hari. Ini sudah bertahun-tahun kita bermusuhan. Itu coba bayangkan kan. Jadi artinya apa? Prinsipnya bersatu dalam akidah. Selama saudara kita muslim dalam iman tauhid yang benar, selama itu kita wajib. Maka dosa merupakan sebuah kemungkaran kalau kita memusuhi saudara kita. Apalagi kalau kita sesama muslim saling memfitnah, saling menyalahkan, dan saling menjatuhkan satu sama lain itu. Yang kedua, berjamaah dalam ibadah. Ini hal yang sangat luar biasa. Islam agama yang sangat istimewa. Tidak ada ibadah dalam agama apapun kecuali Islam yang hanya dibuat alam satu versi, itu sholat. Kita sholat di mana saja, ya mau di Amerika, di Eropa, di Cina, di Pakistan, di India, versi sholatnya sama. Karena Rasulullah mengatakan sallu kama ra'aytumuni usalli. Jadi artinya apa? Allah sudah menyiapkan, Rasulullah sudah menyiapkan fasilitas ibadah yang bisa mempersatukan umat. Jadi sebetulnya saya sering mengatakan di Muhammadiyah, dimanapun dia juga saya katakan, tidak ada masjid Muhammadiyah, tidak ada masjid NU, tidak ada masjid bersama. Itu kita cuma ngurusin masjid. Yang punya masjid itu Allah, innal masajida lillah. Yang punya masjid itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu siapapun boleh sholat dimanapun. Jadi kita mau sholat di Cina, di Amerika, di Australia, di Turki, dimanapun, di Arab Saudi, bacaannya sama, rukunya sama, kiblatnya sama. Jadi oleh karena itu kita berjamaah dalam ibadah. Ya, ini salah satu khususiat, salah satu keistimewaan Islam dibanding yang lain. Tidak ada agama di dunia ini kecuali Islam yang cara ibadahnya satu, nggak ada. Yang bahasanya sama, nggak ada. Dan rukuknya sama, sujudnya sama, menghadap kiblatnya, nggak ada kecuali hanya Islam. Ini khususianya. Dan yang ketiga, toleransi dalam soal khilafiyah. Ya, toleransi khilafiyah itu suatu yang sangat niscaya. Kenapa? Kita ini manusia. Iya. Manusia itu Allah lahirkan dalam perbedaan. Justru perbedaan itu dinamika kehidupan manusia itu. Kalau kita tidak berbeda, katakanlah manusia ini laki-laki semua, nggak ada keturunan kan? Perempuan semua juga begitu. Ada laki-laki dan perempuan, di situ malah lahir manusia yang banyak begitu kan? Jadi artinya apa? Perbedaan itu suatu yang niscaya. Jadi saya pernah mengatakan begini, siap jadi manusia artinya siap untuk berbeda. Menerima perbedaan. Menerima perbedaan. Iya. Nah, cuman kalau ada perbedaan itu, mendialog perbedaan itu suatu hal yang baik dan bagus. Tapi jangan kemudian kita karena perbedaan kita berpecah belah. Kita harus mampu menghormati orang lain yang berbeda dengan kita. Ya kalau dalam masalah khilafiyah lah misalnya kan, kalau ada teman-teman kita yang punya kunut, yang tidak punya kunut, ya masing-masing sepanjang ada dalil, kita saling menghormati. Ada yang jahar basmalah, yang tidak jahar basmalah, ada yang melafazkan niat, ada yang tidak. Itu semua adalah masalah khilafiyah yang kita harus toleransi. Masalah khilafiyah adalah furu'iyah yang kecil, jangan kita korbankan ya yang besar karena yang kecil gitu. Ini yang keempat, ihsan dalam bermujadalah. Jadi kalau kita mau dialog yang baik, dengan cara yang baik, kalimat yang baik, dengan metodologi yang baik, dengan tujuan yang baik. Jangan kemudian bertengkar, bermujadalah untuk mencari menang dan bertengkar. Kita adu otot, kita mengotot sambil melotot, akhirnya adu otot, gitu kan? Nah itu. Jadi itu. Yang keempat itu adalah fatonah dalam bersiasa.
kita ini sangat beragam, kita ini sangat sangat plural gitu. Baik dari segi budaya macam-macam, partainya pun banyak juga. Kadang-kadang di rumah kita partainya macam-macam. Nah, dalam soal partai ini kita harus fatonah, harus bijak dalam menyikapi berpartai dan berpolitik. Ya, bagaimana bijaknya? Sebagai Muslim, kita itu hanya satu tujuan kita. Bagaimana supaya Islam itu kita dakwahkan? Bagaimana dakwah kita ini jalan di seluruh Indonesia? Bagaimana kita memanfaatkan semua kekuatan politik untuk menegakkan dakwah itu aja. Ya, jadi kita tidak terlalu Nanti kalau kita misalnya tidak fatonah, Rasulullah juga begitu. Rasulullah pernah mengadakan bayatul perjanjian Hudaybiyah. Rasulullah pernah mengadakan perjanjian dengan orang Yahudi Nasrani di Madinah dengan piagam Madinah. Artinya apa? Ada saat-saat kita harus melakukan negosiasi, dialog dengan siapapun, kelompok manapun dalam rangka membangun satu perdamaian yang lebih menguntungkan kepada kelompok manapun. Jadi kita tidak boleh saling ngotot, kemudian saling akhirnya kita adu otot. Itu kemudian akhirnya adalah perpecahan yang sangat merugikan. Itu yang kelima. Yang keenam, santun dan bermuamalah. Dengan siapapun kita juga harus berakhlak. Tidak hanya sesama Muslim, tapi dengan non-Muslim juga harus. Jangan kemudian kita mentang-mentang non-Muslim kita panggil misalnya, Fir sini Fir misalnya. Tidak boleh. Dipanggil kafir, panggil munafik, nggak boleh. Ya, kita malah kewajiban kita bukan mengkafirkan mereka. Kewajiban kita mendalami mereka akan menjadi Muslim. Itu kewajiban kita. Jangan orang yang kita harus bersosialisasi dengan mereka secara baik. Itulah modal dakwah yang luar biasa yang dimiliki Rasulullah. Dan yang ketujuh adalah istiqomah dalam berdakwah. Jadi kita ini tidak ada hari tanpa dakwah. Kita terus dakwah lagi dan lagi. Kenapa? Karena hari ini kita katakan, hari ini kita sampaikan, belum tentu orang bisa dengar. Mungkin dia belum bisa terima, tapi mungkin besok, lusa, bulan depan, apa yang kita sampaikan hari ini mereka akan bisa menerimanya dan insya Allah akan mengikutinya. Saya rasa 7 itu prinsip ukhuwah yang kalau itu kita laksanakan dengan baik, insya Allah umatnya akan bersatu, kita akan bebas dari segala macam bentuk perpecahan, baik perpecahan umat maupun perpecahan bangsa yang akan menyebabkan kerugian kita. Kalau bangsa kita ini terus berpecah belah, terus satu sama lain saling yang untung itu siapa? Yang untung itu bangsa lain. Nanti negara kita akan dikuasai oleh orang-orang yang sebetulnya tidak suka kepada kita dan ingin hanya menguruk kekayaan. Jadi negara kita ini kaya, tapi umatnya menderita, miskin. Kenapa? Karena kelalaian kita, kesalahan kita tidak pernah berusaha untuk mempersatukan umat dengan baik. Kita masing-masing ego sentral kita, ego sektarian kita tinggi. Akhirnya bangsa ini akan tetap dalam perpecahan. Mari kita selalu berusaha untuk mendamaikan umat ini dan bangsa ini. Dan tentu saja para pemimpin kita, baik pemimpin umat maupun pemimpin bangsa, harus melihat realitas yang terjadi, apa aspirasi umat, jangan kemudian hanya memperturutkan kemauan, hegemoni mereka, sehingga apa yang terjadi di masyarakat bangsa ini dibiarkan begitu saja. Ya akhirnya negara ini kita akan terpuruk lagi pada keadaan-keadaan yang barangkali sangat membahayakan. Masya Allah, terima kasih Buya, luar biasa penjelasan dari Buya. Di satu sisi membuat kita tadi tetap optimis, tetap semangat dalam kondisi apapun. Terutama tadi ada 7 fikih dakwah ya. Iya, fikih ukhuwah ya. Fikih ukhuwah dalam berdakwah, Masya Allah itu luar biasa. Kalau kita tadi Buya sampaikan, kalau kita jalankan terutama para da'i, insya Allah dakwah kita akan berjalan lancar, diterima oleh masyarakat, dan juga akan tetap mempersatukan ukhuwah ya. Masya Allah itu luar biasa, dan insya Allah nanti keberkahan dari Allah mungkin Buya ya akan tercurah insya Allah. Dan Ikhwan Akhwat, kita masih berbincang dengan Buya Risman Mukhtar SOSI MSI, dan karena waktu yang terbatas nampaknya ya, dan mungkin Buya terakhir Buya, ini kan kita di bulan Ramadan, mungkin ada pesan Ramadan yang bisa disampaikan untuk kami Buya, silakan. Ya, mungkin barangkali ya kita sudah berkali-kali ya, sudah bertahun-tahun, kalau kita udah umur 30 udah 20 tahun lebih ya. Kalau saya udah 60 tahun ya, udah hampir 65 tahun ngikutin Ramadan kan. Masya Allah. Saya melihat Ramadan merupakan sebuah momentum yang sangat tepat untuk melatih diri kita menjadi muslim yang seutuhnya. Kenapa? Karena pada bulan Ramadan ini kita
mempunyai kekuatan-kekuatan yang luar biasa yang diberikan Allah SWT untuk betul-betul menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi larangan Allah SWT. Kita berusaha untuk berbuat baik sebanyak-banyaknya dan kita juga mampu menghindari segala perbuatan-perbuatan yang berdosa. Di bulan Ramadan sebetulnya kita berlatih untuk bagaimana kita sholat yang benar, beribadah yang benar, punya kepedulian pada saudara kita. Dan di bulan Ramadan juga kita berusaha untuk menahan diri kita, mengendalikan diri kita dari segala macam bentuk perbuatan yang dilarang Allah SWT. Sehingga jangankan daripada yang haram, yang halal pun bisa kita kendalikan di bulan Ramadan. Ya, katakanlah nasi punya kita, semua kita, istri kita, tidak kita gauli. Kenapa? Karena Allah membuat aturan-aturan kita mampu. Dan itu selama sebulan kita melatih diri. Kenapa kemudian setelah Ramadan pergi, itu tidak kita jadikan kekuatan untuk menghadapi 11 bulan ke depan. Jadi jadikanlah Ramadan ini sebagai momentum untuk melatih dan membentuk diri kita menjadi pribadi muslim sejati dengan takwa yang sebenar-benarnya. Kita islamisasikan kehidupan kita, kita ikutin Islam tidak hanya dalam soal ibadah ammah, tapi dalam seluruh ibadah mahdoh, tapi dalam seluruh kehidupan. Karena Islam tidak hanya mengatur soal ibadah khusus, sholat macam-macam, tapi adalah syamilatun ala kulli ahwalil basyariyah. Islam itu meliputi segala aspek kehidupan manusia. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, mulai soal pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, negara, itu insya Allah sudah ada aturan-aturan pokoknya dalam Islam. Al-Quran adalah arah kehidupan kita, pedoman kita, tapi Quran juga direction for use adalah tuntunan bagaimana kita menjalani kehidupan di dunia. Insya Allah, Allah akan menggaransi keselamatan kita di dunia, dan insya Allah kita di akhirat akan berbahagia si Allah SWT dalam surga Jannatul Naim. Masya Allah, terima kasih Buya pesan Ramadannya. Insya Allah bisa menjadikan penyemangat juga untuk kita semua ikhwan akhwat di kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih Buya atas waktunya, bincang-bincang dengan kami. Masya Allah, semangatnya luar biasa Buya. Ya sama-sama, terima kasih. Saya juga ke Rasid, terima kasih juga. Sudah sempat mewawancarai saya dan saya bisa menyampaikan ya hal-hal yang perlu disampaikan untuk kepentingan umat dan bangsa ini. Masya Allah, sangat luar biasa, insya Allah sangat bermanfaat untuk kami Buya. Apalagi tadi nasihat-nasihatnya untuk tetap menghadapi ujian, mungkin ujian yang sangat berat saat ini tentunya ikhwan akhwat untuk kita sendiri, untuk bangsa kita juga. Tapi tetap kita punya Allah, insya Allah Allah akan yang memberikan yang terbaik untuk kita kalau kita ikhtiar dengan sebaik-baiknya. Ikhwan akhwat, demikian bincang-bincang kita dengan Buya Risman Mukhtar SOSI, MSI. Beliau merupakan Wakil Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat dan juga merupakan Wakil Ketua Umum MUI DKI Jakarta. Dan juga amanahnya sekarang di PP Muhammadiyah sebagai Wakil Ketua Majelis Tabligh. Ikhwan akhwat, semoga kita semua dapat memetik manfaat, pelajaran, dan hikmah dari bincang-bincang dengan Buya Risman ini. Insya Allah kalau nanti ada waktu dan berkenan kami ingin berbincang-bincang lagi dengan Buya ya. Kami undur diri dan mohon maaf kalau ada salah kata dari kami. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, alhamdulillah.